semua sifat yang tidak layak. Allah Ta'ala jauh daripada sifat-sifat yang tidak layak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat mukhalafatul lil hawadisi, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Dan perbedaan antara makhluk dengan Allah itu banyak, tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Artinya setiap yang sah di Allah itu tidak sah di makhluknya. Sebaliknya setiap yang sah di makhluk itu tidak sah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dimensi akidah. Yang kedua, bimakna at-ta'ajjub, artinya mengagetkan, menakjubkan, luar biasa. Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan makna lafaz daripada Isra itu, Asra itu artinya diberangkatkan. Nabi bukan berjalan sendiri, diberjalankan. Beda berjalan sendiri dengan diberjalankan. Menakjubkan bagaimana yang sekian jauhnya ditempuh oleh nabi-nabi lain 1 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oleh Nabi Muhammad SAW bahkan sampai Mi'raj ke atas langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ila Sidratil Muntaha, sehingga ke Mahkanal Kitab, kembali ke Masjidil Haram, itu hanya 3/4 malam saja. Hal ini untuk sementara memang tidak bisa diterima dengan akal, kecuali diterima dengan keimanan. Tapi dimensi yang ketiga nanti semua itu akan masuk akal. Kita bahas sebentar. Itu yang pertama, akidah. Yang kedua, dimensi ibadah. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW banyak penemuan selama di perjalanan itu. Bahkan sebelum melaksanakan Isra, Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam kitab Dardir, terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW dioperasi oleh malaikat Jibril sehingga isi perutnya dikeluarkan, kemudian dikumbah atau dicuci dengan 3 kali nyuci. Nah, itu pelajaran ibadah untuk kita, sehingga kita selain daripada wajib, sunnah melaksanakan ketika kita mencuci atau berwudu, itu disunnahkan 3 kali setiap anggota wudu. Itulah dimensi ibadah. Ini sekilas Pak ya, jangan terlalu lebar. Kemudian yang ketiga, dimensi akliyah, artinya pelajaran akal. Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW lebih cepat daripada itu pun bisa diterima dengan akal, rasional. Kenapa kalimatnya asra bi abdihi? Nabi itu diperjalankan oleh Allah, bukan jalan sendiri. Salah satu contoh, kita punya jam tangan atau jam dinding. Kalau jarum panjang dan jarum pendek itu numpuk pada angka 12, berarti tepat menunjukkan pukul 12. Kemudian berjalan itu jarum panjang dan jarum pendek sampai menumpuk lagi, harus nunggu berapa jam? 12 jam. Tapi kalau kita yang punya jam itu sendiri, yang memutarkan jam, tidak hitungan menit Pak, tidak sampai hitungan menit sudah sampai lagi kepada jam 12. Demikian pula dengan Nabi kita yang mulia, ketika Allah yang memperjalankan, jangankan 3/4 malam, 1 jam Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Rokok Mustawan Sidratil Muntaha, kembali ke Masjidil Haram, 1 jam bisa diterima dengan akal. Kenapa? Allah yang menjalankan. Masuk akal?
Lalu subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul makhluqat, afdhalul mawjudat. Makhluk paling mulia di seantero makhluk. Di bumi, di langit, di alam dunia maupun alam akhirat, bahkan dibanding malaikat Jibril pun itu lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat, kalau kita melihat predikat kemuliaan itu ada di urutan kelima. Yang pertama Nabi, yang kedua ulul azmi, yang ketiga para rasul, yang keempat para anbiya, yang kelima itu para malaikat. Malaikat itu predikat kemuliaannya ada di urutan kelima. Baru setelah para malaikat, para wali-waliullah. Yang pertama itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bi abdihi. Jadi bahasanya pakai bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi. Kenapa dalam Al-Qur'an atau firman Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi atau bi nabiyihi? Padahal Rasulullah Nabi Muhammad SAW beliau seorang nabi dan rasul, tapi di situ dikatakan bi abdihi. Apa arti abdi? Itu hamba. Artinya siapapun kita, sehebat apapun kita, bahkan nabi makhluk yang paling mulia, di hadapan Allah itu tetap abdi. Tetap abdi. Siapapun kita, RT kah, lurah kah, kiai kah, di hadapan Allah itu adalah abdi. Lalu kalau dikembalikan lagi, pangkat abdi itu adalah pangkat yang paling baik, yang paling tinggi. Sejauh mana kita mengabdi kepada Allah? Apakah kita sudah mencapai puncak paling atas mengabdi kepada Allah? Kalau sudah mencapai puncak yang paling tinggi mengabdi kepada Allah, baru kita mendapat gelar abdi, hamba Allah.